Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai materi selanjutnya, yaitu arai dimensi banyak. Sebelumnya di pertemuan 1, kita sudah pernah membahas mengenai arai dimensi 1 dan 2. Ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembahasan arai dimensi 1 dan 2, yaitu di sini arai dimensi banyak. Baik. Nah, mengenai arai dimensi 3, ini kalau misalkan bentuk deklarasi atau formatnya, ini bisa kalian lihat di sini, yaitu diawali dengan nama arraynya, kemudian indeks 1, indeks 2, kemudian indeks 3. Untuk contohnya misalkan ya di sini ada A3, 4, 2. Untuk indeks 1 ini sebenarnya menunjukkan grupnya. Kemudian kalau indeks 2 ini menunjukkan baris, sedangkan indeks 3 ini menunjukkan kolom, ya. Nah, contohnya di sini A3, 4, 2. Berarti di sini grupnya ini ada 3. Kemudian barisnya, setiap grup itu nanti ada 4 baris dan ada 2 kolom. Nah, untuk penggambaran secara logikanya, ini Ibu ada revisi ya, jadi bukan seperti ini ya. Akan Ibu jelaskan ya, sebentar. Ya, jadi untuk arai dimensi banyak tadi deklarasinya tadi ada nama arai, kemudian indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Jadi kalau indeks 1 ini bisa dikatakan ini menunjukkan grup, sedangkan indeks 2 ini menunjukkan baris, dan indeks 3 ini menunjukkan kolom. Jadi kalau misalkan tadi contohnya adalah contohnya tadi adalah A, kemudian 3, 4, 2. Nah, ini kalau misalkan digambarkan secara logika dalam bentuk arai dimensi 3, yaitu berbentuk suatu balok ya. Ini ada 3 grup dengan setiap grup itu memiliki 4 baris dan 2 kolom. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Seperti ini dulu. Nih. Ini ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2 kolom. Seperti ini. Nah, grupnya gimana? Grupnya seperti ini. Kita gambarkan. Ya. Nanti ada 3, 1, 2, 3. Nah. Ini penggambarannya seperti ini. Maaf kalau gambarnya kurang bagus. Ya, nih ya seperti ini. Jadi ini indeksnya tetap dimulai dari 0, 01, di sini 0, 1, 2. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan ini adalah grup 1 ya, yang terdiri dari 4 baris dan 2 kolom. Ya, nah ini nanti ada 3. Nah sekarang kalau misalkan mau ditanyakan untuk menghitung jumlah elemen ini, ya untuk menghitung jumlah elemen dalam arai ini, yaitu ini tadi A 3, 4,
2. Ini bisa kita langsung kalikan untuk menghitung jumlah elemennya, yaitu 3 dikali 4 dikali 2. Hasilnya adalah 24 elemen. Nah, sekarang kita mau membuktikan apakah benar ini hasilnya adalah 24 elemen. Nah, Ibu bisa gambarkan dari gambar ini tadi. Ini akan Ibu pecah-pecah jadi 3 grup. Jadi tadi grup 1 seperti ini ya. Tadi ada 4 baris, 2 kolom. Misalkan ini untuk grup 1. Kemudian ini untuk grup 2. Ini misalkan untuk grup yang kedua. Kemudian yang berikutnya di sini ini adalah grup yang ketiga. Kalau kita lihat di sini untuk setiap grup, nah kita bisa hitung elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setiap grup itu di sini ada 8 elemen. Grup 2 pun juga pasti ada 8 elemen. Grup 3 pun ini juga ada 8 elemen. Nah, ini kalau misalkan dijumlahkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan hasilnya ini adalah 24 elemen. Jadi kalau misalkan diminta untuk menghitung berapa jumlah elemen dari array ini ya, kita bisa menggunakan secara langsung, yaitu dengan mengalihkannya. Atau kalau misalkan kalian lupa menggunakan rumus ini dengan mengalihkan, kalian bisa menggambarkan seperti ini, gitu ya. Jadi dalam 3 kelompok ini, 3 grup ini, setiap grup itu terdiri dari 4 baris ya, 4 baris, 1, 2, 3, 4 dan 2 kolom. Jadi nanti tinggal dikalikan saja dengan banyaknya grup. Jadi kan 8 dikali 3 hasilnya adalah 24 elemen seperti itu. Oke. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan ya mengenai penggambaran secara logikanya ini untuk matriks A342. Jadi di sini kalau menurut Ibu ini kurang tepat. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya untuk gambarnya. Nah, kemudian di array ini tadi, untuk array A342 ini tadi, untuk menghitung berapa sih jumlah elemen keseluruhannya, misalkan diketahui arraynya A342, maka kita bisa menggunakan cara langsung, yaitu tadi dengan mengalihkannya, yaitu 3 dikali 4 dikali 2. Hasilnya adalah 24 elemen. Nah, sebagai pembuktiannya, tadi Ibu gambarkan dalam setiap kelompok atau setiap grupnya, itu bahwa masing-masing dalam setiap grupnya tadi ada 4 baris dan ada 2 kolom. Jadi setiap grupnya tadi ada 8 elemen. Jadi tinggal dikalikan 8 dikali 3. Hasilnya sama, yaitu 24 elemen. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung dari pemetaan atau mapping array dimensi 3 ke storage, ini nanti kalian bisa menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus yaitu add mnp, kemudian di sini m000, ini menunjukkan alamat awal arraynya, kemudian m-1 ini untuk mencari jumlah elemen dalam grupnya tersebut, ya ini dikali jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3. Kemudian n-1 ini untuk menghitung jumlah elemen dalam baris, dalam suatu baris. Nah, kemudian p-1 ini untuk menghitung jumlah elemen dalam kolom. Nah, kemudian di sini L ini adalah ukuran dari tipe data yang digunakan. Kemarin contohnya misalkan kalau kita menggunakan tipe datanya adalah integer, berarti nilai L-nya adalah 2. Kalau float, ya berarti nilai L-nya adalah 4. Kalau string, berarti nilai L-nya adalah 1.
Nah, kemudian di sini ada contoh ya, contoh dari perhitungan untuk pemetaan array dimensi 3. Yaitu di sini suatu array dideklarasikan sebagai berikut, yaitu diketahui integer A, 2, 4, 3 ya, dengan alamat awal indeksnya yaitu di A000 yang berada di 0011 heksa. Kemudian dan ukuran tipe datanya adalah integer 2, maka nanti diminta untuk menentukan berapa sih alamat array yang ada di A232. Seperti itu. Ya, jadi kita akan mencari dari alamat A32 ini. Baik, sebelum ke slide berikutnya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu untuk perhitungannya ini ya. Ya, baik, Ibu melanjutkan dari contoh tadi. Jadi tadi diketahui array ya, array A yang dideklarasikan yaitu integer A, 2, 4, 3. Nah, di sini nanti tadi diketahui bahwa untuk alamat dari array A-nya yaitu ada di 0011 heksa. Kemudian dari informasi ini kita bisa mengetahui ya, kita juga bisa mengetahui bahwa nilai L-nya itu adalah sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini tipe data yang digunakan adalah integer. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui nilai M, N, dan P. Untuk nilai M, ini sama dengan yang dicari dulu. Yang dicari dulu tadi jika dicarinya adalah alamat dari array 2, 3, 2. Nah, ini yang dicari alamatnya. Nah, dari soal ini kita bisa juga mengetahui elemen-elemen data yang lainnya, yaitu nilai M ya. Nilai M ini sama dengan 2. Ini ya yang dicari. Kemudian nilai N itu sama dengan 3. Ini. Kemudian nilai P sama dengan 2. Ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui jumlah elemen 2 ya. Jumlah elemen 2 itu dilihatnya dari yang awal diketahui di sini. Ini adalah jumlah elemen 2 yaitu 4 ya. Dan kita juga bisa mengetahui jumlah elemen 3. Jumlah elemen 3-nya ini yaitu 3. Nah, jadi ini semuanya sudah diketahui, baru kita bisa memasukkan ke dalam rumusnya sekarang. Tadi rumusnya adalah A, M, N, P ya, itu sama dengan add A 0, 0, 0 ditambah dengan kurung kurawal dari M-1 dikalikan dengan jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3 ya, ditambah dengan N-1 dikali dengan jumlah elemen 3 ya, ditambah dengan P-1. Nah, baru dikalikan dengan L. Ini rumusnya ya. Sebenarnya mudah rumusnya. Jadi kita tinggal masukkan saja tadi, diketahui tadi A00-nya adalah ada di 0011. Berarti 0011 heksa. Ditambah dengan kita masukkan saja nilai-nilainya.
M-1. Tadi yang dicari itu adalah add A 2, 3, 2 ya. Berarti ini nilai M, ini N, ini P. Baik, berarti nilai M-nya 2 min 1 dikali jumlah elemen 2-nya tadi udah diketahui ya, ada 4, dan jumlah elemen 3-nya adalah 3. 4 dikali 3 gini, ditambah dengan N min 1, 3 min 1 dikali jumlah elemen 3, jumlah elemen 3-nya adalah 3 ya. Nih, ditambah dengan P min 1, 2 min 1 ya. Baru dikalikan dengan L. Nilai L-nya adalah tadi 2. Sama dengan kita hitung 0011 heksa ditambah, kita hitung ini dulu, ini 1, ini 12. Berarti 12 dikali 1 ditambah ini 2, ini 3, 6, 2 kali 3, 6, ditambah 2 min 1 berarti 1. Ini ya, dikalikan 2. Berarti sama dengan 0011 heksa ditambah 12 tambah 6, 18 tambah 1, 19. 19 nanti tinggal dikali 2. Jadi sama dengan 0011 heksa ditambah 19 kali 2 adalah 38. Nah, ini masih dalam bentuk desimal. Maka kita konversikan dulu 38 desimal kita jadikan heksa, yaitu dengan dibagi 16. Kita hasilnya adalah 2, 32, masih sisa 6. Berarti hasil 38 desimal itu sama dengan 26 heksa. Seperti itu ya. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0037 heksa. Nih hasilnya. Oke. Nah, ini kalau misalkan mau menggunakan rumus seperti ini caranya. Jadi sebenarnya gampang sih ya, mengingatnya. Tinggal MNP ini nanti tinggal ini nilai M-nya dikurangi 1, tinggal dikalikan dari jumlah elemen yang kedua dan ketiga. Nanti ini dikurangi 1 dikalikan jumlah elemen ketiga dan 2 min 1. Udah. Jadi pertama kita mencari jumlah elemennya dulu. Ya, jumlah elemennya kita cari dahulu, kemudian baru nanti tinggal dikonversikan dari desimal ke heksa, kemudian nanti akan ketemu hasilnya yaitu 0037. Nah, berikutnya Ibu akan menggunakan satu cara lagi ya, kalau misalkan seandainya kalian lupa dalam mengingat rumus dari array dimensi 3 ini ya. Berikut caranya ya. Nah, berikutnya ini Ibu akan menggunakan cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua ini Ibu dengan menghitung jumlah elemen keseluruhannya dulu. Caranya adalah kita gambarkan dulu, tadi diketahui integer A 2, 4, 3. Berarti di situ ada barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4 dan kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ini grupnya tadi ada 2. Ada 2 grup. Ya, ada 2 grup. Ya. Misalkan seperti ini, maaf gambarnya kurang bagus ya. Ada 2 grup seperti ini ya. Ini Ibu gini. Nah,
ya. Jadi tadi ada 2 grup ya. 2 grup dengan 4 baris, kemudian 3 kolom. Ini grup 1, grup 2 ya. Nah, kemudian dari grup ini ya, dari grup ini Ibu jabarkan lagi. Misalkan seperti ini. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sorry, ini tadi ada 3 ya. 1 2. Nah, misalkan ini grup pertama, ini grup kedua. Nah, sekarang untuk grup yang kita cari adalah ini, yaitu di grup 2, baris ketiga, kolom kedua ya. Jadi yang kita cari adalah yang di grup kedua ini dengan baris ketiga 1 2 3, kolom kedua. Kolom kedua berarti ini yang akan dicari alamatnya. Ya, alamatnya yang dicari itu ada yang ada di sini alamatnya. Untuk alamat dari A2 3 2 gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari elemennya. Kita hitung jumlah elemennya. Yang pertama adalah kita cari jumlah elemen dari grupnya ya. Nah, untuk grupnya ini kan yang dicari adalah grup 2. Nah, berarti kita jumlah elemen yang kita cari adalah di grup, dalam setiap grup itu ada berapa elemen. Nah, ini dalam setiap grup ya, setiap grup ini elemennya, jumlah elemennya adalah kita ketahui barisnya 1 2 3 untuk kolomnya barisnya adalah 4. Berarti di sini 4 dikali 3 sama dengan 12 elemen. Nah, kemudian kita cari jumlah elemennya untuk baris dalam baris yang kita cari. Nah, baris yang dicari kan ada di sini. Ada di baris yang ketiga. Berarti jumlah elemen sebelumnya ada berapa? Berarti kita tinggal cari, yaitu kalau dihitung secara manual kita bisa menghitungnya 1 2 3 4 5 6 kalau berhitungan secara manualnya. Tapi kalau misalkan menggunakan rumusnya ya berarti tinggal karena yang dicari adalah baris yang ketiga ini, berarti kita bisa menggunakan rumus tadi adalah 3 min 1 ya, dikalikan dalam setiap baris ini ada berapa elemen, yaitu ada 3. Berarti ini sama dengan 6 elemen. Nah, kemudian kita cari sekarang jumlah elemen untuk kolom. Nah, yang dicarikan ini. Nah, kolom sebelumnya ini ada berapa elemen? Ada 1 elemen ya. Atau kalau misalkan menggunakan kalau menggunakan rumus ya, tadi yang kita cari adalah di sini ada di kolom berapa ya? Kolom kedua ya tadi ya. Kolom kedua ya, ini yang kita cari, berarti 2 min 1. 2 min 1 sama dengan 1 elemen. Atau kalau secara langsung ya, sebelum elemen ini ada berapa jumlah elemennya? Ini hanya ada 1. Kita tinggal jumlahkan di sini. 12 tambah 6 tambah 1 ada 19 elemen. Kemudian setelah kita tahu jumlah elemennya 19 elemen, kemudian kita tinggal kalikan dengan tipe datanya tadi. Tipe datanya adalah 2 karena tadi adalah integer. Berarti nanti jumlahnya adalah 38 desimal. Nah, nanti kita konversikan ke heksadesimal. Tadi hasilnya adalah 26 heksa.
Jadi udah ketemu ini tadi ya, mengenai untuk jumlah elemen dikalikan dengan jumlah ukuran dari tipe datanya, baru kita masukkan aja. Yang dicari tadi adalah A232, A232 berarti sama dengan tadi yang dicari adalah yang diketahui A00. Nah, ini tadi hasilnya udah ketahuan, kita bisa tinggal menuliskan 26 heksa. Berarti tadi 0011 heksa ditambah 26 heksa. Berarti sama dengan 0037 heksa. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi. Begitu. Oke? Ya, nah nanti tinggal kalian mau menggunakan cara yang pertama menggunakan rumus atau seperti ini. Tinggal pemahaman kalian nanti seperti apa. Ya. Oke. Ya, contoh yang lain misalkan untuk perhitungan dari pemetaan array dimensi 3. Misalkan di sini diketahui integer B3, 5, 4 ya. Kemudian kita akan mencari nilai B000-nya itu ada di alamat awalnya ya. Ini ada di 001A heksa dan yang dicari adalah alamat dari array B333. Baik, Ibu mau menggunakan cara yang kedua dulu tadi, misalkan menggunakan gambar. Jadi di sini diketahui ada 3 grup, dengan setiap grup masing-masing ada 5 baris dan 4 kolom. Dan yang dicari ini adalah grup yang ketiga dengan baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi nanti di sini ada 3 grup dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap grup tadi ada 5 baris dan ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Ini misalkan untuk grup yang pertama. Nah, ini yang kedua. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini untuk grup yang kedua ya. Dan ini yang akan kita cari. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di grup yang ketiga. Nah, alamat yang akan kita cari adalah ini tadi adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah nilai indeksnya ya. Hampir sama semuanya. Nah, yang kita cari adalah baris yang ketiga. Baris yang ketiga 1, 2, 3. Kolom yang ketiga 1, 2, 3. Berarti ini yang akan kita cari. Ya, ini itu tadi yang kita cari adalah di B3, 3, 3. Caranya sama seperti tadi. Kita hitung jumlah elemennya dulu. Ya, kita hitung jumlah elemen. Jumlah elemennya kita hitung. Nah, untuk jumlah elemennya ini yang kita hitung untuk kalau dalam satu grup ya. Dalam satu grup tadi dalam satu grup itu ada barisnya 5, kolomnya 4, berarti 5 dikali 4 sama dengan 20 elemen. Nah, ini yang kita cari kan ada di grup yang ketiga. Makanya di sini kita cari jumlah elemennya berapa jumlah elemen di grup 1 dan di grup 2 ini kita cari jumlahnya berapa. Berarti kalau tadi setiap grup tadi ada 20 elemen, berarti nanti kalau ada 2 grup ya, ada 2 grup berarti tinggal dikalikan 20 dikali 2 berarti sama dengan 40 elemen. Nah, sekarang kita cari baris. Kita cari jumlah elemen dalam barisnya ya. Baris yang kita cari ini kan ada di 3. Berarti 3 min 1
dikalikan tadi setiap baris ada berapa jumlah elemennya, 1, 2, 3, 4. Tinggal kalikan 4, berarti sama dengan 3 min 1, 2 kali 4, 8 elemen. Nah, kemudian kita cari jumlah elemen untuk kolomnya. Dari kolom yang akan dicari tadi kan ada di kolom ketiga, berarti 3 min 1 itu sama dengan 2 elemen. Jadi sebelum kolom ketiga ini ada berapa elemen? Ada 1, 2. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 elemen. Jadi kalau misalkan mau ditotalkan ya elemennya, jumlah elemennya ini adalah 40 tambah 2, 8 tambah 2. Berarti di sini ada 50 elemen. Ya, ada 50 elemen. Nah, kemudian langkah berikutnya tadi dari 50 elemen ini nanti kita kalikan dengan tipe datanya tadi berapa? Oh, 2 tipe datanya. Tipe datanya 2 karena integer berarti 100 desimal. Nah, ini kita konversikan untuk 100 desimal itu berapa heksa ya. Kita konversikan misalkan di sini 100 desimal berapa heksa. Kita kalikan, misalkan kita kalikan dengan 6. 6, 3, 6 ya. 6 bisa ya. 6 berarti 96 berarti sisa 4 ya, bener nggak? 16 kali 6 kali 6 itu 96 ditambah 4 ya, berarti 100 desimal itu sama dengan 64 heksa. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan saja nilainya. B tadi yang kita cari B3 berarti sama dengan tadi yang diketahui adalah 001A 001A heksa, tinggal kita tambahkan dengan 64 heksa, berarti sama dengan hasilnya A itu 10 tambah 4 14, berarti hasilnya adalah E. 6 tambah 1 berarti 7 ya. 00. Hasilnya adalah 007 E heksa. Ya, sebenarnya sih kalau misalkan kalian sudah mahir, sudah paham, ini sebenarnya gambar ini tidak kalian perlu gambarkan seperti ini, nggak perlu. Ini hanya untuk memudahkan saja kalian memahami. Jadi nanti kalian bisa tinggal langsung hitung dari diketahui, misalkan diketahui dari arenya berapa, yang dicari berapa, ini sebenarnya bisa langsung kehitung gitu, kehitung jumlah elemennya. Ya, jadi langkahnya kita hitung jumlah elemennya dulu, baru dikalikan dengan ukurannya berapa di sini, baru nanti kita jumlahkan dengan alamat awal yang sudah diketahui, sehingga nanti diketahui hasilnya seperti itu. Ya. Kemudian cara yang kedua kita gunakan rumus ya. Ya, baik, kita gunakan cara yang kedua tadi menggunakan rumus. Rumusnya harus hafal ya. Ibu tidak menuliskan lagi rumusnya ya. Jadi dari contoh ini tadi kita bisa mengetahui kita perlu yang kita cari adalah B333, berarti ini adalah nilai M, 3 ini adalah N, dan ini adalah nilai P. Ya. Kemudian 5 ini adalah nilai dari jumlah elemen 2, sedangkan 4 ini adalah nilai dari jumlah elemen 3. Baik, kita langsung masukkan aja. Berarti yang dicari adalah add B333, berarti sama dengan alamat awalnya ada di 001A heksa. Kita tambahkan dengan rumusnya tadi M-1 berarti 3 min 1
dikalikan dengan jumlah elemen 2 dan dikali jumlah elemen 3, berarti 5 dikali 4. Nih, ditambah dengan n-1, berarti 3 min 1 dikali jumlah elemen 3, yaitu 4. Kemudian ditambah dengan P min 1, yaitu 3 min 1. Nih, tinggal dikalikan dengan L. Nilai L-nya di sini karena integer, berarti nilai L-nya di situ adalah 2. Baik, kita hitung lagi. 001A heksa ditambah, berarti hasilnya 3 min 1 adalah 2. 2 dikalikan dengan 20, hasilnya 40. Ya, ditambah dengan 3 min 1, 2 dikali 4, 8, ditambah dengan 2, ya, baru nanti dikalikan 2. Hasilnya 001A heksa ditambah 40 tambah 8 tambah 2, berarti 50, ya. Ini hasilnya adalah 50 dikalikan 2, berarti 100, ya. 100 desimal. 100 desimal sebelum kita jumlahkan dengan 001 heksa, kita konversikan dulu ini ke heksa. Tadi 100 kita bagi dengan 16, ya. Hasilnya adalah 9. Ini maaf, hasilnya bukan 9, hasilnya 6. 96 sisa 4. Berarti 64. 64 heksa. Kalau kita jumlahkan A ditambah 4, ya, penjumlahannya itu seperti ini. 001A ditambah 64. Nah, kan seperti ini. A itu kan 10 tambah 4, 14. Berarti 14 itu adalah E, ya. 1 tambah 6 itu 7, 0, 0. Hasilnya adalah 007E heksa. Jadi sama ya hasilnya dengan cara tadi sebelumnya, ya. Sebenarnya sih sama, harusnya hasilnya juga sama. Seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dipahami ya dari contoh-contoh yang Ibu berikan. Baik. Ya, kembali ke slide-nya ya. Jadi ini tadi untuk soal ini tadi sudah Ibu bahas. Tadi hasilnya adalah 0037 ya. Jadi kita lihat ya, nih tadi kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus ini tadi. Jadi untuk mencari array A232 itu hasilnya adalah 0037 heksa. Seperti itu tadi ya, sudah Ibu jabarkan ya tadi. Nah, kemudian berikutnya ini ada contoh program, kalian nanti diminta untuk membuatkan programnya, nanti bisa sebagai tugas, tapi nanti aja ya kita bahasnya. Berikutnya Ibu akan bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai triangular array atau array segi 3. Jadi untuk triangular array ini sendiri ya, itu nanti dapat dibedakan jadi 2, yaitu ada upper triangular dan lower triangular. Jadi kalau upper triangular itu seluruh elemen ya di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Sedangkan kalau lower triangular itu adalah seluruh elemen di atas diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, nanti untuk menghitung jumlah elemen yang bukan 0 dalam lower triangular itu nanti bisa menggunakan rumus, yaitu n dikalikan dengan n plus 1 dibagi 2. Nah, yang dimaksud dengan upper triangular maupun lower triangular itu seperti ini. Nah, tadi kalau upper triangular ini diagonal utamanya ini diagonal utamanya. Jadi elemen di bawah diagonal utamanya ini adalah 0. Makanya ini dinamakan upper triangular. Sedangkan kalau yang
elemen di atas diagonal utamanya yaitu adalah 0, itu disebut dengan lower triangular array. Itu yang dimaksud. Nah, untuk menghitung berapa sih jumlah elemen yang bukan 0 dalam lower triangular itu, tadi bisa menggunakan rumus n ya dikali dengan n plus 1 dibagi 2. N itu adalah jumlah baris ya. Jadi kalau misalkan di sini diketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Ya, 6 baris untuk menghitung jumlah elemen yang bukan 0, berarti 6, kita masukkan ya di sini 6, kemudian 6 ditambah 1 dibagi 2. Kita hitung dulu, di sini 6 tambah 1, 7, 7 dikali 6. 7 dikali 6, 42. 42 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 21. Jadi jumlah elemen yang bukan 0 ini adalah 21. Kita bisa cek, kita hitung apakah benar 21 hasilnya. Kita hitung yang nilai X-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi benar ya. Jadi kalau misalkan kita hitung secara manual dan dengan menggunakan rumus, itu hasilnya harus sama gitu. Oke. Jadi cara menghitung apa tadi? Jumlah elemen yang bukan 0 ya, yang bukan 0 tadi bisa menggunakan rumus yaitu n dikali dengan n plus 1 dibagi 2 dengan diketahui n itu adalah sebagai baris ya, jumlah barisnya itu berapa dalam array tersebut. Oke. Nah, berikutnya, nah kalau misalkan di sini diketahui arraynya ini memiliki 3 baris ya. Untuk yang lower triangular arraynya, jadi kalau kita mau menghitung berapa jumlah elemen yang bukan 0, ya tadi tinggal kita kalikan aja ya dengan jumlah barisnya. Di sini ada 3, berarti 3 dikali dengan 3 plus 1 dibagi 2 ya. 3 plus 1, 4, dikali 3, 12. 12 dibagi 2, 6. Berarti jumlah elemen yang bukan 0 pada array ini adalah 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar gitu. Ya, ini untuk menghitung jumlah elemen yang bukan 0. Oke. Nah, kemudian kalau untuk suatu array dari upper triangular dan lower triangular yang memiliki order yang sama, ya itu bisa disimpan dengan order yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, jadi di sini diketahui nilai A, ya, ordonya adalah di sini 3 kali 3. Nilai B, ini ordonya adalah 3 kali 3. Nah, ini kan memiliki ordo atau order yang sama, yaitu sama-sama 3 kali 3. Nah, ini kalau disimpan dalam suatu array, ini akan menghasilkan array berorder 3, 4. Gitu. Jadi nanti kita tambahkan nilai yang nilai B-nya ini tetap. Nah, yang nanti nilai yang array di A ini akan menggantikan di sini nilai nolnya, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Baik, Ibu ilustrasikan sebentar mungkin supaya biar kalian lebih paham ya. Oke. Ibu ilustrasikan ya. Jadi tadi contohnya diketahui array A 1, 2, 3, 4, 5, 6, array B 7, 8, 9, 11, 12, 13. Nah, untuk array baik itu upper maupun lower ini bisa kita simpan dengan catatan harus memiliki ordo atau order yang sama. Kalau untuk A ini kan ordonya adalah, ordo itu jumlah baris kali jumlah kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Untuk B ini juga memiliki ordonya 3 kali 3. Nah, sekarang ini mau kita simpan ke dalam matriks C misalkan.
Nah, untuk penyimpanannya caranya adalah kita tuliskan dulu nilai yang bukan 0 yang ada di matriks B seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai 0 tadi kita isikan ya dengan nilai yang bukan 0 yang ada di matriks A. Jadi di sini nanti ada 1, kemudian di sini 2, kemudian 3. Kemudian di sini ada 4, kemudian 5, kemudian di sini 6. Nah, sehingga nanti hasil penyimpanan dari upper ataupun lower triangular array ini nanti akan menghasilkan ordo yang berbeda, di mana ordonya ini sekarang berubah menjadi 3 kali 4 seperti itu ya. Baik, misalkan contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan nilai A misalkan diketahui, misalkan nilai A-nya adalah 1, 1, 2, 2 misalkan. Seperti ini. Ini 3, 4, 4 misalkan. Kemudian 5, 4, kemudian misalkan 5 seperti ini, kurang ya, 0, 0, 0, 0, 0. Sedangkan untuk B-nya misalkan nilainya adalah 6, misalkan 0, 0, 0. Kemudian nanti di sini ada 6, 5, misalkan 0, 0, misalkan ada 4, 3, 5, kemudian 0, kemudian nanti ada misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita ketahui A itu kan ordonya ini diketahui 4 kali 4. B itu ordonya juga sama, yaitu 4 kali 4. Nah, sekarang kalau kita simpan di C, hasilnya adalah, kita lihat yang di B dulu, 6, 5, kemudian 4, 3, 5, kemudian 1, 2, 3, 4. Itu ya. Terus kita lihat nilai yang di A, matriks A. Pertama 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Kemudian 3, 4, 4, 3, 4, 4. Kemudian 5, 4, 5, 4. Dan berikutnya adalah 5. Nah, nih. Ini akan menghasilkan ordo yang baru, yaitu 4 kali 5. Jadi caranya seperti itu ya, untuk penyimpanan dari upper atau lower triangular array yang memiliki ordo yang sama. Oke? Ya, Ibu lanjutkan pembahasannya. Kemudian mengenai sparse array itu merupakan array jarang, di mana di sini dalam array tersebut itu memiliki banyak sekali elemen nolnya. Contohnya seperti ini, makanya dikatakan sebagai sparse array atau array jarang. Nah, berikutnya nanti ada tugas. Di sini ada 2 tugas ya. Nanti bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan. Baik, untuk materi pertemuan ketiga mengenai array dimensi banyak atau array dimensi 3 sudah Ibu sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang kalian pahami, silakan bisa ditanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.